Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Musdalifah dengan NIM 20014120033 Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu saluran pencernaan makanan dan kelenjar makanan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang organ-organ saluran sistem pencernaan dan fungsinya, dan juga dapat menguraikan fungsi dari kelenjar pencernaan. Proses pencernaan makanan. Proses pencernaan makanan merupakan proses mengubah makanan dari ukuran yang besar menjadi lebih kecil dan halus, serta memecah molekul kompleks menjadi sederhana dengan bantuan enzim dan organ-organ pencernaan. Nah, ada dua jenis proses pencernaan makanan, yaitu proses pencernaan secara mekanik dan juga secara kimiawi atau enzimatis. Proses pencernaan secara mekanik merupakan perubahan dari bentuk yang besar atau kasar menjadi kecil atau halus dengan bantuan gigi. Kemudian, proses pencernaan kimiawi merupakan perubahan makanan dari zat yang kompleks menjadi zat-zat lebih sederhana dengan bantuan enzim. Nah, enzim itu apa? Enzim itu adalah zat kimia yang dihasilkan oleh tubuh yang berfungsi untuk mempercepat reaksi-reaksi kimia di dalam tubuh kita. Proses pencernaan makanan pastinya dibantu oleh alat pencernaan yang berupa saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Akan kita bahas di video kali ini. Yang termasuk saluran pencernaan manusia yang pertama adalah mulut. Nah, di dalam mulut itu terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan seperti gigi, lidah, dan juga kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut ini juga tidak hanya terjadi secara mekanik, tetapi juga terjadi secara kimiawi. Kita akan bahas proses apa saja yang ada dalam mulut ya. Yang pertama itu ada gigi. Nah, gigi kita tahu sendiri fungsinya untuk mengunyah makanan hingga makanan itu menjadi lebih halus. Kenapa makanan itu perlu dikunyah? Ya, hal ini memungkinkan agar enzim-enzim pencernaan itu dapat mencerna makanan lebih cepat dan juga lebih efisien. Ya, kita lihat dulu untuk struktur anatomi dari gigi ya. Gigi itu terdiri dari 3 bagian yang bisa kalian lihat, itu namanya mahkota atau korona. Kemudian bagian yang kedua itu adalah leher gigi atau kolum yang biasanya diselubungi oleh gusi, dan kemudian akar gigi atau radix yang tertanam di dalam rahang. Nah, untuk anatomi gigi itu terdiri dari 4 lapisan. Yang pertama adalah email. Email ini merupakan lapisan keras yang berwarna putih yang menutupi permukaan gigi. Kemudian ada tulang gigi atau denti yang merupakan lapisan sebelah dalam diri email yang berwarna kuning ya. Kemudian ada cementum, ini merupakan lapisan luar dari akar gigi, dan kemudian ada vulva atau rongga gigi yang di dalamnya terdapat pembuluh darah dan serabut saraf. Nah, berdasarkan bentuknya, gigi itu dapat dibedakan menjadi 4 macam, yaitu ada gigi seri atau incisivus, ada gigi taring atau caninus, ada gigi geraham depan atau premolar, dan ada geraham belakang atau molar. Untuk peranannya masing-masing, kalian pasti sudah paham ya. Oh iya, manusia itu memiliki 2 susunan gigi. Yang pertama itu ada gigi primer atau gigi susu, yang biasanya tumbuh pada usia 6-26 bulan dan jumlahnya itu ada 20 buah. Kemudian pada usia sekitar 6-14 tahun, gigi susu ini akan tanggal dan akan digantikan dengan gigi permanen. Nah, bisa kalian lihat untuk rumus gigi susu seperti berikut ini. I itu artinya incisivus atau gigi seri. Untuk geraham atas jumlahnya itu ada 4, kemudian geraham bawah juga 4 ya. Kemudian C itu artinya caninus, dan P itu premolar. Kemudian ada gigi sekunder atau gigi permanen yang berjumlah 32 buah dan tumbuh pertama kali itu pada usia 6 tahun. Nah, berikut merupakan rumus gigi dari gigi permanen. Yang kedua itu lidah. Ya, lidah fungsinya untuk menggerakkan makanan saat dikunyah atau ditelan,
Bisa juga untuk mengecap rasa dan juga membantu produksi suara untuk kita berbicara. Nah, pada permukaan lidah itu terdapat papila-papila yang membentuk tekstur kasar. Kita sudah tahu sendiri bahwa ada 4 rasa dasar. Ya, ada rasa asing yang terletak di tepi depan, ada rasa manis di ujung, ada rasa asam di bagian samping, dan juga rasa pahit di bagian belakang atau bagian pangkal lidah. Nah, ada lagi satu rasa yaitu rasa umami atau rasa gurih yang ada di seluruh permukaan ya. Bisa kalian lihat pada gambar ini. Dan kemudian kalau misalkan kita merasakan pedas, itu rasa apa? Nah, ingat, di lidah kita itu tidak ada reseptor rasa pedas. Jadi, rasa pedas itu hanya merupakan suatu sensasi panas dan juga terbakar yang dirasakan oleh ujung saraf lidah atau papila karena adanya zat capsaicin yang ada di dalam cabai. Yang ketiga itu kelenjar ludah yang tentunya menghasilkan ludah atau air liur atau saliva. Nah, di dalam rongga mulut itu ada 3 pasang kelenjar ludah ya. Yang pertama itu ada kelenjar parotis yang terletak di bawah telinga. Kemudian ada kelenjar submandibularis yang terletak di rahang bawah, dan ada kelenjar sublingualis yang terletak di bawah lidah. Nah, ini untuk masing-masing kelenjar ludah itu biasanya menghasilkan zat yang berbeda ya. Kalau di kelenjar parotis biasanya ludahnya berbentuk cair. Kalau yang submandibularis dan sublingualis itu menghasilkan getah yang mengandung air dan lendir jadi lebih kental seperti itu. Nah, kita tahu sendiri ya, fungsi saliva itu sangat banyak, terutama melarutkan makanan, kemudian melumasi makanan agar mudah ditelan, kemudian membersihkan rongga mulut kita agar terjaga dari kerusakan gigi, dan yang paling penting itu adalah di dalam saliva itu ada enzim amilase yang berfungsi untuk mengubah makanan dalam mulut yang mengandung zat karbohidrat atau amilum menjadi gula sederhana atau maltosa. Ya, maltosa ini jenis disakarida. Nah, maltosa ini nantinya lebih mudah dicerna oleh organ pencernaan selanjutnya, dan perlu kalian tahu enzim amilase atau potialin ini bekerja pada pH antara 6,8 sampai 7. Yang kedua ada kerongkongan atau esofagus, yang merupakan saluran penghubung antara rongga mulut dengan lambung ya. Jadi fungsinya sebagai jalan makanan yang telah dikunyah dari mulut untuk menuju ke lambung. Jadi pada esofagus itu tidak terjadi proses pencernaan. Nah, otot-otot pada kerongkongan ini dapat berkontraksi secara bergelombangan sehingga mendorong makanan agar masuk ke lambung. Nah, gerakan ini disebut sebagai gerak peristatik atau gerakan kembang kempis kerongkongan untuk mendorong makanan masuk ke dalam lambung. Makanan yang ada di dalam kerongkongan itu hanya sekitar 6 detik, kemudian dilanjutkan ke lambung. Lambung atau vertikulus merupakan organ pencernaan yang berbentuk huruf C dan terletak di rongga perut bagian atas sebelah kiri bawah diafragma. Dan lambung ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian atas atau kardiat, kemudian bagian tengah yang membulat itu fundus, dan bagian bawah itu pilorus yang berhubungan dengan usus 12 jari atau duodenum. Nah, di bagian ujung dari kardiak dan juga pilorus itu juga terdapat klap atau sphincter yang mengatur masuknya makanan ke dalam lambung dan juga keluar dari lambung. Makanan yang masuk ke dalam lambung nantinya akan teraduk ya, kemudian bercampur merata dengan getah lambung dan membentuk struktur-struktur seperti bubur atau kim. Nah, getah lambung ini dihasilkan oleh sel-sel kelenjar yang ada pada dinding lambung, dan getah lambung itu mengandung musin. Ada asam lambung, enzim renin, dan juga enzim pepsinogen. Asam lambung berfungsi untuk membunuh kuman penyakit atau bakteri yang masuk bersama makanan dan juga berfungsi untuk mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin. Nah, pepsin inilah yang nantinya berfungsi memecah protein menjadi polipeptida atau pepton atau proteosa. Kemudian ada enzim renin yang diproduksi oleh lambung.
bayi yang berfungsi untuk mengumpulkan protein susu atau kaseinogen menjadi kasein yang tidak larut. Nah, enzim ini sangat penting untuk pencernaan ASI ya. Adanya enzim renin dan juga enzim pepsodin menunjukkan bahwa di dalam lambung terdapat proses pencernaan secara kimiawi. Selain menghasilkan enzim pencernaan, dinding lambung juga menghasilkan hormon gastrin yang fungsinya adalah sekresi getah lambung. Nah, di dalam lambung ini terjadi gerakan menggeduk terus-menerus walaupun itu ada makanan atau tidak ya. Mungkin kalian itu pernah merasakan perutnya itu terasa sakit dan berbunyi. Ya, karena perut kita sedang kosong. Nah, hal itu disebabkan karena gerakan mengaduk saat lambung itu kosong. Umumnya, makanan itu bertahan 3-4 jam sebelum nanti dikeluarkan sedikit demi sedikit menuju ke usus 12 jari atau duodenum. Selanjutnya ada usus halus atau intestinum tenue yang merupakan tempat penyerapan sari makanan dan merupakan tempat proses pencernaan paling panjang. Ada 3 jenis usus halus, yaitu ada usus 12 jari atau duodenum, usus kosong atau yeyunum, dan juga usus penyerapan atau ileum. Tapi sebelumnya perlu kita tahu dulu bahwa makanan yang berasal dari lambung yang berupa bubur atau kim itu pastinya kondisinya sangat asam. Nah, kim ini perlu dinetralisir agar kerja usus halus itu lebih optimal. Maka dari itu, duodenum akan mengeluarkan hormon sekretarin yang menyebabkan pankreas akan mengeluarkan sejumlah besar natrium bikarbonat ya. Natrium bikarbonat inilah yang nantinya akan meningkatkan pH dari kim menjadi netral atau pH-nya 7. Pada dinding usus penyerapan itu terdapat jonjot-jonjot usus yang disebut sebagai villi yang fungsinya untuk memperluas darah penyerapan sehingga sari-sari makanan dapat terserap lebih banyak dan juga cepat. Di usus halus terdapat berbagai macam enzim pencernaan seperti maltase yang mengubah maltosa menjadi glukosa, kemudian ada laktase yang mengubah laktosa menjadi galaktosa dan glukosa, kemudian ada sukrase yang mengubah sukrosa menjadi fruktosa dan glukosa. Ada juga enterokinase yang mengubah tripsinogen menjadi tripsin. Kemudian ada peptidase yang mengubah polipeptida menjadi asam amino. Dan juga ada lipase yang mengubah lemak menjadi gliserol dan asam lemak. Pada ileum atau usus penyerapan terjadi proses penyerapan sari makanan. Nah, zat seperti glukosa, kemudian asam amino, vitamin B dan C yang larut dalam air dan juga mineral yang diserap oleh usus halus melalui kapiler darah, dia akan dibawa oleh darah melalui vena porta hepatis menuju ke hati. Selanjutnya dari hati ke jantung, kemudian diedarkan ke seluruh tubuh. Sementara untuk asam lemak juga gliserol serta vitamin yang larut dalam lemak seperti vitamin A, D, E, dan K akan diserap oleh usus halus dan ditangkap melalui pembuluh getah bening pada usus atau pembuluh kili yang selanjutnya akan dimasukkan ke dalam sistem peredaran darah. Sedangkan makanan yang tidak diserap secara perlahan-lahan akan bergerak menuju usus besar. Kita akan membahas proses yang ada di usus besar atau intestinum crassum. Makanan yang tidak bisa dicerna di usus halus, misalnya selulosa bersamaan dengan lenin juga akan diteruskan menuju usus besar untuk menjadi feses. Nah, di dalam usus besar itu juga terdapat bakteri Escherichia coli yang berfungsi dalam proses pembusukan sisa makanan menjadi feses dan juga untuk menghasilkan vitamin K yang berperan dalam proses pembekuan darah. Nah, sisa makanan yang masuk ke dalam usus besar itu pastinya banyak mengandung air. Nah, karena tubuh itu memerlukan air, maka di dalam usus besar juga terjadi reabsorpsi air atau penyerapan kembali air ya. Dan untuk perjalanan makanan sampai ke usus besar itu dapat menjadi antara 4-5 jam. Namun, di usus besar itu makanan dapat disimpan sampai 24 jam. Nah, di dalam usus besar nantinya feses akan didorong secara teratur dan lambat ya oleh gerakan peristaltik menuju ke rektum atau poros usus dan juga diteruskan menuju ke anus. Nah, anus ini merupakan lubang tempat pembuangan feses dari tubuh ya. Apabila feses itu sudah siap dibuang, maka
otot sphincter rectum itu akan mengatur pembukaan dan penutupan anus. Jadi, proses buang air besar atau proses defeksi itu dapat dilakukan dengan sadar karena adanya kontraksi otot dinding perut yang diikuti dengan mengendurnya otot. Akibatnya feses itu dapat terdorong keluar anus. Baik, cukup sekian materi yang saya bawakan. So, thank you for watching.